akun tidak berkembang, pokoknya stuck di situ-situ aja. Orang udah melaju, kita di situ-situ aja. Penayangannya begitu-begitu saja. Nah, itu kenapa? Kali ini kita akan bahas kenapa akun bisa tidak berkembang. Untuk perkembangan channel ini, bantu like, share, komen, dan subscribe, dan aktifkan notifikasi dari loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan informasi seputaran Facebook Pro dan halaman fanspage. Biar tidak gagal paham dengan informasi yang saya bagikan, tonton sampai selesai dan jangan di skip. Kalau ada pertanyaan, silakan teman-teman lampirkan di kolom komentar. Untuk support teman-teman saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, sesuai dengan yang udah aku bahas di awal ya, jadi kali ini kita akan bahas masalah kenapa akun itu tidak berkembang. Ya, stuck di situ aja. Misalnya view-nya itu segitu-segitu saja, dan untuk menambah follower pun sulit. Nah, ini ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh konten kreator pemula. Nah, biar teman-teman tahu ya, jangan di skip dan tonton sampai habis biar tidak gagal paham dan salah paham dengan informasi yang saya bagikan. Nah, kita langsung aja ya, teman-teman ya. Jadi kenapa kita itu tidak berkembang? Yang pertama itu teman-teman itu karena tidak branding profil. Nah, branding profil itu gimana? Muncul pertanyaan branding profil. Jadi branding profil itu adalah yang paling pokok, karena orang akan mengenali teman-teman dari profilnya, dari gambarnya, dari namanya. Jadi itu penting teman-teman. Nah, jadi profilnya bagaimana dia kok bisa nggak berkembang? Jadi profil teman-teman ya, kadang-kadang misalnya harus profil yang menarik, yang bagus, itu bagus ya untuk diminati dan dikepoin orang-orang. Misalnya nih contoh, misalnya ada ini keberadaan untuk yang di luar negeri, misalnya dia berfoto di tempat yang ini, di tempat yang dikenali oleh orang-orang. Nah kayak gitu. Jadi orang itu, oh ini keberadaannya di luar negeri ya, orang lebih kepo lagi. Ini khusus untuk yang pernah ke luar negeri. Dan bagaimana dengan untuk yang tidak pernah ke luar negeri, tapi dia harus memiliki profil yang bagus itu seperti apa? Nah cukup profil kita aja, tapi yang manis, yang bagus. Tapi bukan apa-apa ya teman-teman ya. Itu biasanya kalau misalnya perempuan-perempuan, kayaknya perempuan cowok pun sama aja, perindavan mengintai. Tapi nggak apa-apa, oke ya. Berarti harus branding profil dulu. Branding profil itu mencakup juga dia ke bio-nya teman-teman. Informasi bio itu adalah biografi kita. Jadi kita harus tahu bio yang kita bikin itu adalah tentang kita. Nah, jadi bio itu bikin semenarik mungkin. Apa yang mau diceritakan tentang konten yang akan kita usung teman-teman. Nah, jadi untuk bio juga ya teman-teman ya. Nah, berikutnya udah ya, bio, profil, dan bio. Nah, untuk berikutnya itu teman-teman itu jangan lakukan ini yang paling, kalau ini sebenarnya paling fatal sih menurut aku, yaitu R2R teman-teman. Kenapa R2R itu bisa membuat kita tidak berkembang? Apalagi ke grup-grup ya, ke grup-grup Facebook, siap itu R2R di situ, cuman sebatas follow dan fallback. Nah itu tidak apa ya, kemistrinya tidak ada teman-teman untuk konten kita. Kadang-kadang malah mereka itu unfollow setelahnya, nggak ada keikhlasan di situ. Itu otomatis kalau follow dari R2R karena keterpaksaan, itu teman-teman percuma. Punya berapapun banyaknya pengikut, kalau hasilnya dari R2R atau follow to follow, itu banyak yang membuktikan tidak berkembang teman-teman. Nah jadi kalau kita mendapatkan pengikut itu dari mana yang paling bagusnya? Yaitu dari konten yang menarik. Kalau misalnya orang follow kita dari konten kita mungkin bagus ya, itu sangat cepat berkembangnya. Dan dari apa lagi nih kita bisa berkembang? Yang aku lihat adalah dari orang yang suka nabur bintang teman-teman. Orang akan memburu sang penabur bintang, apalagi sempat naburnya itu 500.000. Oh itu teman-teman pencapaiannya cepat sekali. Dan orang juga rajin ke dianya berkomentar. Kenapa? Karena berharap pengen dilihat dan ditabur juga. Jadi orang berlomba-lomba ke dianya.
kayak gitu teman-teman. Nah memang itu kenyataannya, ini nggak bisa dipungkiri, ini adalah realitas seperti itu. Orang yang memberi bintang, yang sultan bintang, yang suka nabur-nabur, bisa mencapai pengikut 100.000 gitu dalam waktu 15 hari. Ada teman-teman, karena dia pergi ke live-nya yang rame ini, dia ngasih 1.500 langsung pergi ke sini gitu juga gitu ya teman-teman ya. Itu paling cepat sekali. Nah, tapi kalau pertanyaannya apakah aku melakukannya yang hal sama? Aku tidak terlalu untuk nabur-nabur, aku boleh dibilang jarang ya. Bahkan enggak gitu loh. Dan aku itu dengan konten teman-teman. Nah, kita lanjut ya teman-teman ya. Yang menyebabkan akun kita tidak berkembang teman-teman. Tidak branding konten. Nah, teman-teman itu branding diri. Itu paling penting yang teman-teman tidak melakukan. Kita itu biar berkembang kita harus memperkenalkan diri kita. Bagaimana caranya memperkenalkan diri kita? Dan teman-teman tidak lakukan, yaitu dengan cara pansos ya teman-teman ya, ke kreator yang udah dapat nama. Soalnya kenapa? Karena kita bukan artis teman-teman. Jadi kita itu butuh butuh gantungan, butuh batu loncatan untuk kita itu dikenali orang banyak. Bagaimana caranya branding konten atau branding diri ini atau memperkenalkan diri ini ke orang-orang? Bagaimana caranya? Selain dengan konten yang bagus, ini ya, orang penabur bintang itu boleh bilang dia branding diri dengan cara dia itu sultan bintang dan cepat dikenali. Itu cepat sekali dikenali. Dan yang kedua, branding diri itu bagaimana? Kita itu harus menjadi interaksi yang bagus untuk konten kreator yang lainnya, rajin hadir di live orang yang berkembang, dan kita sampai disebut namanya, kita diperkenalkan sebagai apa. Itu adalah efek bagus untuk teman-teman biar berkembang. Apalagi teman-teman itu misalnya dipromosikan ya, ini di follow ini di live-nya misalnya ya, itu yang aku bilang pansos tadi, itu penting. Kenapa? Karena kita nggak artis. Jadi kita harus butuh orang lain untuk membuat kita itu naik teman-teman. Tapi dengan cara yang sehat, jangan dengan cara yang tidak sehat. Kalau ada cara sehat, ngapain cara buruk dan cara jahat? Banyak yang melakukan dengan cara misalnya seperti membuli dengan kata-kata yang nggak bagus gitu ya. Itu biar dikenali, itu nggak ada. Mungkin dapat pengikut, kadang-kadang mereka ya udah yang jahat-jahat aja yang ngikutin. Nah, jadi teman-teman mainnya lurus-lurus aja, mainnya bagus-bagus aja. Jadi branding diri penting ya teman-teman ya, memperkenalkan diri kita ke orang-orang. Kita itu menjadi pesupport yang aktif untuk ini, aktif untuk ini. Tapi teman-teman juga harus tahu yang mau teman-teman ikuti itu yang seperti apa kayak gitu. Jadi branding diri penting ya teman-teman ya. Pokoknya pembahasannya paling penting itu. Sibuk dengan dashboard. Sikit-sikit cek dashboard, interaksi merah, ngeluh, siapa itu jangkauan, sedikit-sedikit dashboard. Jadi kalau teman-teman itu sibuk dengan dashboard ya, itu nggak akan berkembang. Jadi kenapa nggak akan berkembang? Karena persyaratan dari monetisasi itu adalah teman-teman itu cuma 5.000 pengikut ya, 60.000 jam tayang, kebijakan monetisasi kontennya checklist, berada di negara yang memenuhi syarat, dan 5 video on demand termasuk siaran langsung di dalamnya. Kalau itu udah terpenuhi, teman-teman itu go langsung bikin konten, belajar bikin konten yang bagus. Mendingan lihat konten orang lain itu dicontoh, siap itu mana ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Gitu teman-teman, bukan hasil dashboard. Dashboard itu ya teman-teman ya, kalau dia tertulis misalnya dia merah ya di sana, itu hanya kinerja akun. Kinerja akun adalah misalnya jangkauan menurun 10% dari 28 hari sebelumnya. Berarti kinerja akun kita itu lebih bagus 28 hari sebelumnya. Nah, jadi bagaimana cara meningkatkannya? Perbaiki, perluas jangkauan dengan foto, kata-kata yang bagus, atau kata-kata doa, kata-kata bijak. Seperti itu teman-teman. Dan kalau interaksi juga seperti itu hanya interaksi itu adalah berarti 28 hari kemarin interaksi kita itu lebih bagus ya daripada yang hari ini. Nah, itu hanya kinerja akun. Jadi teman-teman itu pada sibuk, ini aku dashboardku merah, ini aku merah. Mendingan gimana caranya menghasilkan konten yang bagus. Itu yang paling penting. Kadang teman-teman itu lupa. Padahal itu bukan sebuah persyaratan. Siap itu ini lagi.
Teman-teman itu sibuk dengan tantangan mingguan. Ini nggak tercapai, ini nggak tercapai, ini aku nggak tercapai, ini aku nggak tercapai bintang. Sementara bintang yang kita dapatkan itu hanya pemberian dari kreator lainnya. Itu kan hanya apa ya, saweran. Yang kita kejar itu adalah monetisasi in-stream atau real ya. Itu kita digaji dari iklan. Itu yang harus dikejar teman-teman. Nah, siap itu lagi yang tidak berkembang adalah yang melakukan saling tonton. Karena mereka nggak butuh video bagus, udah ada yang mau nonton. Padahal efeknya sangat buruk teman-teman. Buruk sekali, PKM itu menanti ya. Pelanggaran itu menanti. Dan itu yang saling tonton ini juga mempengaruhi kreator lainnya. Kalau misalnya kalian itu klik iklan sampai ke web ya teman-teman ya, itu bisa merugikan pihak pengiklan dan bisa menyebabkan kalau pihak pengiklan udah rugi ya, pelakunya bukan 1, 2, 3, banyak pelakunya, bukan berarti pengiklan itu nggak mau hengkang kaki dari Facebook teman-teman. Siapa orang yang mau ya mengiklankan sebuah produknya kalau mereka itu rugi bukannya untung, isi data-data palsu, setelah diisi data-data palsu, itu kan seakan-akan mau beli kan, mau belanja, dan pengiklan bayar tinggi untuk video yang unfaedah ini. Nah, setelah itu mereka mendapatkan uangnya, tapi pengiklannya rugi, dan imbasnya asal tahu yang saling tonton ini adalah ke kreator lainnya, gitu teman-teman. Jadi jangan lakukan saling tonton, cukup bikin konten yang bagus, yang menarik, yang orang nanti itu tertarik dengan konten kita dan bahkan mereka menunggu, aduh VOD-nya hari ini apa ya, ini pembahasannya tentang apa ya, atau yang kali ini dia mengapain ya, kayak gitu. Itu yang paling bagus. Jangan lakukan saling tonton, tidak akan berkembang, percuma. Karena PKM bikin lagi yang baru, nggak berkembang juga. Karena apa? Karena tujuannya cuma seperti itu, bukan padahal ya teman-teman ya. Anggap ya kita berkonten ini adalah investasi jangka panjang sebagai aset digital. Nah, kayak gitu teman-teman. Itu penting ya teman-teman ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Jadi yang paling penting itu teman-teman jangan sibuk dengan dashboard ya. Jangan dashboard, apalagi Neto. Neto itu kan cuman pengikut dari ini. Dari maksudnya perbandingan 24 hari juga. Jadi kalau mungkin dia merah dia berkurang, itu nggak apa-apa. Berusahalah dengan konten yang bagus gitu ya teman-teman ya. Biar kita itu ditunggu-tunggu konten kita. Jangan terlalu menyibukkan diri dengan dashboard. Dan kalau bisa udah 5.000 itu R2R udah hentikan. Belajar bikin konten yang bagus. Oke ya teman-teman ya, semoga bermanfaat. Dan subscribe bagi yang belum subscribe. Semoga selalu mendapatkan informasi yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.